Setiap manusia memiliki keunikan tersendiri, karena pada dasarnya setiap orang memiliki jalan dan caranya masing-masing dalam menjalani, menyesuaikan diri, dan mengatasi tantangannya. Lebih khusus lagi, seseorang berbeda dalam keinginan, motivasi, cita-cita, kebutuhan, dan juga alasan untuk hidup. Setiap manusia juga memiliki ciri kecenderungan dan potensi yang berbeda-beda sebagai anugerah dari Tuhan dan juga alam, a gift of God and nature. Dari segi keunikan, terdapat anak atau individu yang mempunyai kemampuan lebih tinggi dibandingkan anak seumurannya. Mereka disebut sebagai anak gifted atau berbakat. Anak gifted juga termasuk sebagai anak berkebutuhan khusus. Di Indonesia, istilah gifted lebih dikenal sebagai anak berbakat, anak luar biasa, anak jenius, atau anak istimewa. Nah, apakah kalian pernah menonton film Gifted? Gifted merupakan salah satu film yang dimainkan oleh aktor Captain America, yaitu Chris Evans. Film ini mengisahkan tentang anak gifted atau berbakat loh. Supaya anak berbakat yang mempunyai potensi unggul tersebut dapat dikembangkan melalui program dan layanan pendidikan secara khusus. Oleh karena itu, tugas pendidikan adalah mengembangkan potensi dan kebermaknaan hidup mereka agar dapat memajukan bangsa dan negara. Nah, jika dilihat dari pembahasan sebelumnya, jadi sebenarnya apa sih anak berbakat? Mengapa anak gifted atau anak berbakat termasuk anak berkebutuhan khusus? Sebelum kita lebih lanjut ke pembahasan, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Halo, nama aku Faiza Ahmad dari Prodi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta. Menurut Martison, anak berbakat merupakan anak yang telah diidentifikasi oleh para ahli bahwa anak ini mempunyai kemampuan yang menonjol dan juga prestasi yang tinggi, hingga membutuhkan pelayanan dan pendidikan khusus yang terdiferensiasi supaya bisa merealisasikan kemampuannya. Sedangkan menurut Renzulli, melalui teorinya yang disebut three-dimensional model atau three-ring conception tentang keberbakatan. Keberbakatan mencakup 3 dimensi yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, intelijensi di atas rata-rata. Kedua, kreativitas yang tinggi. Dan ketiga, memiliki komitmen pada tugas. Jadi, gifted adalah seseorang yang memiliki keunikan khusus dalam bidang intelektual atau IQ di atas rata-rata, kreativitas, dan komitmen yang tinggi sesuai dengan hasil tes. Klasifikasi. Beberapa ahli membagi keberbakatan dalam beberapa tingkat, yaitu yang pertama, moderate gifted, yaitu di mana mereka memiliki IQ 130 hingga 140. Yang kedua, highly gifted. Mereka memiliki IQ 140 hingga 150. Dan yang terakhir adalah genius, yaitu di mana mereka memiliki IQ di atas 150. Karakteristik anak berbakat. Karakteristik anak berbakat dibagi menjadi 2, yaitu karakteristik intelektual atau kognitif dan karakteristik akademik. Yang pertama, karakteristik intelektual atau kognitif. Menurut beberapa ahli, karakteristik perkembangan kognitif pada anak berbakat adalah yang pertama, adanya perbedaan struktur otak sehingga mampu memfungsikan kedua belahan otak secara terintegrasi sehingga mewujudkan perilaku kreatif. Yang kedua, memiliki kemampuan berpikir analitis, integratif, dan juga evaluatif. Yang ketiga, memiliki curiosity atau rasa ingin tahu, imagination, persistence, commitment to solving problems, and concern with the future. Karakteristik yang kedua yaitu karakteristik akademik.
Karakteristik akademik, seperti dikutip oleh Zainal Alimin, mengidentifikasikan karakteristik keberbakatan akademik adalah: yang pertama, memiliki ketekunan dan rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua, rajin membaca, dikarenakan membaca merupakan hal yang menyenangkan baginya. Dan yang ketiga, menikmati sekolah dan juga belajar. Mengapa anak gifted juga termasuk anak berkebutuhan khusus? Anak-anak berbakat dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus karena mereka berbeda dengan anak yang lain. Hal ini menyatakan bahwa perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh anak berbakat membuat mereka harus mendapatkan pendidikan yang berbeda dari anak lainnya. Kebutuhan khusus inilah yang memerlukan layanan khusus dalam bentuk pendidikan luar biasa atau special education karena sifatnya yang amat khusus. Guys, ternyata apabila anak berbakat tidak dilayani dan difasilitasi dengan baik, maka anak tersebut dapat menjadi underachiever. Underachiever adalah suatu kondisi di mana seorang anak menunjukkan prestasi yang berada di bawah kemampuan anak sesungguhnya. Maksudnya, si anak memiliki IQ di atas rata-rata dan sudah teridentifikasi oleh ahli, namun nilai-nilai di sekolah menurun. Jadi kesimpulannya, IQ yang tinggi tidak menjamin masa depan yang cemerlang. Tidak juga menjamin anak akan menyelesaikan pendidikan yang tinggi dan sukses dalam karirnya. Untuk itu, perlu diidentifikasi dini anak-anak gifted yang telah menunjukkan ketidaksukaan mereka terhadap sekolah dan mulai bosan belajar. Semakin dini intervensi diberikan, maka semakin mudah untuk mengembalikan semangat belajarnya dan mengembangkan skill belajar yang esensial. Thank you for watching.